I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm bitches on my line, and you know. Pengertian mutu pendidikan. Mutu pendidikan berasal dari dua istilah mutu dan pendidikan, artinya menuju kualitas produk yang dihasilkan lembaga pendidikan atau sekolah yang dapat diidentifikasi dari banyaknya siswa yang memiliki prestasi, baik prestasi akademik maupun yang lain, serta lulusan relevan dengan tujuan. Pengertian ini memiliki beberapa indikator, yaitu jumlah siswa yang banyak. Ini menandakan antusias masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang tinggi, memiliki prestasi akademik maupun non-akademik, dan lulusan relevan dengan tujuan lembaga pendidikan yang artinya sesuai standar yang telah ditentukan oleh sekolah. Mutu menciptakan lingkungan baik pendidikan orang tua, pejabat, pemerintah, dan lain sebagainya untuk menjalin kerjasama, untuk memberi peluang dan harapan masa depan. Peserta didik, mutu secara esensial digunakan untuk menunjukkan kepada suatu penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang, produk, dan jasa servis tertentu. Dapat dikatakan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu memenuhi harapan, mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan masyarakat, sekolah dan guru harus mempunyai harapan yang tinggi terhadap siswa. B. Upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Untuk itu, mewujudkan pendidikan madrasah yang bermutu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan semangat dan kreativitas yang tinggi. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar di madrasah, yaitu dengan pembenahan kurikulum, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme tenaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan, penetapan standar kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana, pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah, dan penciptaan iklim dan suatu kompetitif dan kooperatif antar sekolah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan di bawah naungan Departemen Agama, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dapat dilakukan upaya-upaya seperti pendidik atau guru, peserta didik, kurikulum dana, dan prasarana. Meskipun bukan merupakan satu-satunya tolak ukur keberhasilan pendidikan, namun parameter angka nilai yang tinggi melalui ujian akhir nasional adalah salah satu target yang digunakan untuk mengkualifikasi pendidikan mana yang paling favorit. Artinya, suatu lembaga pendidikan dikatakan maju, unggul, favorit, dan sebagainya jika siswa-siswinya mendapatkan nilai ujian akhir nasional yang tinggi. Begitu pula sebaliknya. Artinya, suatu lembaga pendidikan dikatakan maju, unggul, favorit, dan sebagainya jika siswa-siswinya mendapatkan nilai ujian akhir nasional yang tidak begitu pula sebaiknya. Dalam konteks yang demikian, siswa-siswi madrasah secara umum masih berada di bawah nilai siswa-siswi sekolah umum. Jika terdapat madrasah yang siswa-siswinya mendapatkan nilai angka tinggi itu hanya terjadi pada 1-2 madrasah saja, itu pun juga 1-2 anak saja, sedangkan secara umum masih berada di bawah standar. Sarana untuk mencapai sebuah komponen yang diperlukan dari pembelajaran online itu sendiri memerlukan sinyal data internet, pakai kuota, keberadaan media, dan metode pembelajaran yang disampaikan secara efektif dan menyenangkan. Metode apapun yang cocok untuk pembelajaran online, banyak guru yang dapat memanfaatkan berbagai aplikasi digital berbasis kelas online seperti Google Classroom, WhatsApp, Telegram, Zoom, hingga Messenger. Media pembelajaran apa yang bisa membuat pembelajaran online lebih efektif? Semua media pembelajaran akan efektif bila digunakan sesuai permintaan, tepat sasaran, dan bervariasi. Misalnya, kuis online, Google Slide, blog guru, YouTube. Pembelajaran efektif adalah suatu proses pembelajaran yang bisa memungkinkan peserta didik untuk belajar secara menyenangkan, baik dari aspek keterampilan, aspek pengetahuan, maupun aspek sikap. Transformasi digital di dunia pendidikan madrasah, pandemi yang melanda dunia selama 2 tahun terakhir melahirkan dampak multidimensi, meredam pertumbuhan pada banyak sektor. Tuntutan kebutuhan justru ada di bidang teknologi informasi. Masyarakat dituntut beradaptasi dengan kebiasaan baru. Transformasi digital dituntut untuk dijalani lebih cepat. Demikian pula di dunia pendidikan termasuk madrasah yang sangat penting merencanakan kebijakan pendidikan di era new normal. Adaptasi perlu dilakukan dari hulu hingga hilir demi kepentingan siswa. Guru dan tenaga pendidikan dituntut kreatif melahirkan program-program baru yang sesuai dengan era digital. Namun, rencana program kegiatan yang hebat akan sia-sia tanpa didukung anggaran untuk merealisasikannya. Perencanaan juga harus didukung oleh
penganggaran yang tepat. Anggaran belanja di masa pandemi bisa sangat berbeda dengan saat sebelumnya. Jika sebelumnya anggaran belanja dialokasikan untuk membeli alat tulis, bisa jadi saat ini kuota internetlah yang harus dibeli. D. Tantangan madrasah. Tantangan global dan globalisasi yang terus menemukan momentumnya sejak akhir milenium lalu, yang dikemukakan secara singkat di atas, jelas jauh lebih kompleks daripada tantangan-tantangan yang pernah dihadapi lembaga pendidikan Islam di masa silam. Kompleksitas tantangan itu menjadi lebih rumit lagi ketika kita harus mengakui bahwa secara internal lembaga-lembaga pendidikan Islam umumnya masih menghadapi berbagai masalah yang masih belum terselesaikan sampai sekarang ini. Di sisi lain, Muhammad Hasan mengemukakan tantangan pendidikan Islam yang harus dihadapi di era globalisasi ini adalah kebodohan, kebobrokan moral, dan hilangnya karakter muslim. Secara lebih terperinci, beberapa tantangan yang harus ditimbulkan oleh globalisasi informasi dan komunikasi adalah keberadaan publikasi informasi merupakan sarana efektif penyebaran isu sehingga dapat menimbulkan saling kecurigaan di antara umat. 2. Dalam banyak aspek, keperkasaan Barat dalam dominasi dan imperialisasi informasi yang dapat menimbulkan sekularisme, kapitalisme, pragmatisme, dan sebagainya. 3. Dari sisi pelaksanaan komunikasi informasi ekspos persoalan seksualitas, peperangan, dan kriminal berdampak besar pada pembentukan moral dan perubahan tingkah laku. 4. Lemahnya sumber daya muslim sehingga di banyak hal harus mengimpor produk teknologi barat, sehingga madrasah dalam menatap era modern ini haruslah mampu mengantarkan lulusannya meraih kemenangan di dunia dan akhirat, serta tidak antipati terhadap hal-hal yang berasal dari pihak asing selama itu tidak negatif pengaruhnya. Solusi menghadapi globalisasi. 1. Tugas di bidang manajerial, yaitu seorang kepala madrasah dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas-tugas administrasi dan supervisi. Tugas administrasi ini meliputi kegiatan menyediakan, mengatur, memelihara, dan melengkapi fasilitas material dan tenaga-tenaga personal sekolah. Sedangkan tugas supervisi meliputi kegiatan untuk memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. 2. Tugas di bidang spiritual, yaitu seorang kepala sekolah dituntut untuk mampu menjadikan madrasah sebagai suasana religius Islam yang mampu mengantarkan para anak didiknya menjadi ulul al-albab, suatu pribadi yang memiliki kekokohan spiritual, moral, dan intelektual, serta profesional. Di era global ini, peluang madrasah untuk tampil sebagai lembaga pendidikan pilihan masyarakat sangat mungkin diwujudkan melalui upaya perbaikan mulai dari tingkatan bawah sampai atas, yaitu mulai dari wali murid sampai stakeholder yang berkepentingan dalam dunia pendidikan. Namun tentunya madrasah dituntut untuk mampu menunjukkan keunggulan, kepribadian, intelektual, dan keterampilan. Ketiga-tiganya saling menopang satu sama lain untuk membentuk integritas kepribadian siswa. Masing-masing keunggulan itu menjadi kebutuhan real masyarakat sekarang ini. Maka, dalam menjawab tantangan dan kebutuhan tersebut, hendaknya lembaga menyiapkan pendidikan yang profesional. F. Kesiapan madrasah menghadapi globalisasi. Menurut Malik Fajar, bahwa dalam masyarakat akhir-akhir ini terjadi adanya pergeseran pandangan terhadap pendidikan sering dengan tuntutan masyarakat yang berkembang dalam skala yang lebih makro. Menurutnya, kini masyarakat melihat pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebagai bentuk penentuan kebutuhan terhadap peroleh pengetahuan keterampilan dalam konteks waktu sekarang. Sebenarnya, madrasah memiliki potensi dan peluang besar untuk menjadi alternatif pendidikan masa depan dan persiapan segala aspek kehidupan, antara lain sebagai berikut. 1. Lembaga pendidikan harus mampu merespon dan mengapresiasi tuntutan masyarakat tersebut secara cepat dan cerdas akan menjadi pilihan masyarakat ini. 2. Kesadaran masyarakat untuk menciptakan dan berinspirasi aktif dalam pembangunan pendidikan agama
terutama pada masyarakat perkotaan, kelompok masyarakat menengah atas, sebagai akibat dari proses reislamisasi yang dilakukan secara intens oleh organisasi-organisasi keamanan, lembaga-lembaga dakwah, atau yang dilakukan secara perorangan. 3. Menyikapi arus globalisasi dan modernisasi dengan cara arif dan ikut partisipasi dalam menciptakan pendidikan yang bersanding dengan IT, yaitu menciptakan guru yang profesional dalam menggunakan teknologi informasi. 4. Penguatan kembali manusia yang memiliki 2 kompetensi sekaligus, yakni ilmu pengetahuan dan teknologi iptek dan nilai-nilai spiritualitas keagamaan. 5. Madrasah harus mampu bersanding dengan teknologi informasi untuk dapat menciptakan output atau lulusan yang sesuai dengan harapan, memperbanyak menyiapkan guru profesional. Kesimpulan, lembaga pendidikan mulai dari madrasah tingkat dasar sampai perguruan tinggi perlu diarahkan pada peningkatan mutu dengan melakukan pembentukan pada aspek perencanaan mutu kualitas, pengendalian mutu kualitas, dan peningkatan mutu kualitas. Hal tersebut dapat diupayakan dengan meninjau kembali kurikulum pendidikan, kualitas pendidikan atau guru dan tenaga pendidikan, kepemimpinan serta dana dan sarana prasarana untuk menunjang kemampuan lembaga pendidikan madrasah. Dengan demikian diharapkan lembaga pendidikan dapat mengalami peningkatan mutu dan mencapai standar pendidikan nasional sebagai upaya menjawab tantangan di era digital saat ini. Madrasah tantangan globalisasi yang diharapkan kepada lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mempersiapkan generasi muda umat Islam untuk masa depan. Madrasah diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang akan mampu memainkan peran penting di semua sektor kehidupan bangsa, baik dari sektor agama, sosial, ekonomi, politik, ilmu, pengetahuan, dan teknologi.